Ternyata BBM itu naik, ini yang salah satu yang agak unik ya, ini naiknya di siang bolong, Pak. Kalau harga BBM naik, pasti akan diikuti harga tadi komoditas lain, sembako juga naik, transportasi juga naik. Hai Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Forum bersama saya Yunika Bella yang akan mengajak Anda untuk mengetahui berbagai informasi seputar Jawa Tengah selengkapnya dalam channel YouTube, Instagram, dan juga Facebooknya Tribun Jateng. Dan hari ini kita akan membahas terkait dampak kenaikan BBM bagi para pelaku usaha atau pengusaha yang akan kita bahas bersama dengan Kadin Kota Semarang, yaitu Kamar Dagang dan Industri Kota Semarang, yang mana ini merupakan suatu wadah begitu ya, bertemunya serta berkolaborasinya para pelaku industri serta perdagangan dengan tujuan untuk mempererat jaringan profesional. Dan sudah hadir langsung menyapa dari Gedung Kompas Gramedia Tribun Jateng lantai 3. Sudah hadir bersama dengan saya ada dua tamu spesial hari ini. Dari Kadin Kota Semarang ada Bapak Yudiarso Setiawan selaku Wakil Ketua Bidang Pertambangan Energi dan Migas Kadin Kota Semarang. Selain itu beliau juga seorang owner dari beberapa SPBU. Selamat sore Bapak, apa kabar? Selamat sore Mbak Bella, selamat sore Tribuners. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Baik, kemudian tidak hanya satu, saya tadi sudah bilang dua tamu spesial begitu ya. Yang satunya lagi sudah hadir juga bersama dengan kami, ada Bapak Ervani Adi Nugroho selaku Kontab Komite Tetap Waralaba dan Lisensi Kadin Kota Semarang. Beliau ini juga seorang owner dari Erza Rencar dan juga Erza Property. Selamat sore, apa kabar Pak Ervan? Selamat sore Mbak Bella. Selamat sore Tribuners. Sehat juga ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pastinya juga kita sehat pula. Setiap kru yang melakukan syuting hari ini sudah melakukan vaksin booster. Siap. Bapak juga sudah melakukan vaksin booster. Semua aman ya Pak? Dan Aman, dipastikan kita dalam keadaan yang sehat. Alhamdulillah. Baik, so back to the topic nih Tribuners dalam Tribun Forum yang akan kita bahas hari ini. Saya mengingatkan lagi temanya itu dampak kenaikan BBM bagi para pelaku usaha ataupun para pengusaha di Kota Semarang ya dalam hal ini. Dan saya mau menuju terlebih dahulu ke Bapak Yudi. Kemudian nanti saya akan beralih ke Bapak Ervan. Baik. Jadi Tribuners as we know begitu ya, seperti kita ketahui akhir-akhir ini kan banyak demo gitu ya terkait harga BBM di Indonesia. Dan pastinya ini berdampak juga di Kota Semarang begitu ya. Dan wilayah-wilayah di berbagai kota bahkan daerah ini mahasiswa-mahasiswa banyak yang demo, bahkan nggak cuma mahasiswa-mahasiswi, mungkin ada beberapa pihak-pihak lain juga yang ikut demo begitu ya. Ini pastinya ada sebab akibat gitu ya. Dan dari kenaikan harga minyak dunia juga, benar ya Pak, kemudian ini disusul dengan harga komoditas lainnya juga ikut naik. Nah, yang menjadi pertanyaan nih Pak, bagaimana sih sebagai salah satu pelaku usaha, katakanlah SPBU itu tadi, dalam hal ini owner SPBU kemudian dari Kadin Kota Semarang ini tuh menyikapi hal ini seperti apa? Silakan. Ya, baik Mbak, terima kasih. Jadi fenomena kenaikan harga BBM ini kan merupakan saat ini menjadi trending topik ya, jadi isu nasional. Biasanya dari tahun ke tahun itu kenaikan BBM itu mestinya Mbak itu diikuti pasti ada ada demo lah, kita flashback seperti itu. Tapi saya melihat bahwa penyebab kenaikan ini kan kita tahu sendiri bahwa menaiknya harga minyak dunia ini kan sempat di level ke 105 US dollar per barel, jauh dari asumsi APBN yang di 63 US dollar per barel. Sampai itu dipicu oleh perang Ukraina sama Rusia ini, jadi tambah mahal. Jadi mau nggak mau pemerintah dan terpaksa ini melakukan penyesuaian ya dalam rangka untuk mengamankan fiskal negara supaya program-program pemerintah lainnya itu bisa berjalan. Nah, kalau saya sebagai pengusaha saya sangat memahami alasan pemerintah untuk menaikkan BBM. Jadi yang penting ini kan kita bicara dampak ya, dampaknya otomatis ini kan
kalau harga BBM naik pasti akan diikuti harga tadi komoditas lain. Sembako juga naik, transportasi juga naik, Tarif ojol juga naik ya Pak. tarif ojol juga naik. Ini yang bahaya kalau naik ini tidak dibatasi, ini akan menyebabkan inflasi yang tinggi juga. Itu tidak bagus untuk ekonomi negara. Jadi inflasi itu harus tetap dikendalikan, harga bahan-bahan pokok harus dikendalikan. Seperti itu. Jadi ini kan kalau saya melihat yang kena paling dampaknya ini masyarakat bawah ya. Jadi naiknya harga sembako ini. Jadi ya ini kami mohon pemerintah segera untuk mengucurkan PLT ya, bantuan langsung tunai, juga BSU bantuan subsidi upah untuk khususnya para pekerja ini kena depannya juga ini gaji, supaya untuk meringankan beban hidup mereka. Dan ini kalau di sektor usaha ini kalau menurut saya yang kena dampaknya juga ini adalah di bidang transportasi, jasa transportasi, logistik, juga angkutan. Nah itu saya rasa pemerintah dalam hal ini juga harus segera mengambil kebijakan yang tepat ya. Segera ada regulasi untuk mengatur tarif angkutan supaya tadi harga-harganya itu bisa dikendalikan ini lah. Otomatis dengan pengendalian harga ini kita bisa menjaga stabilitas inflasi juga daya beli konsumen. Ya kalau saya pribadi sebagai pengusaha SPBU dengan naiknya BBM ini ya terus terang memang omset kita juga turun ya. Tapi nanti harapan kita dengan kebijakan itu turunnya nggak terlalu drastis gitu loh ya. Kalau terlalu drastis ya kita repot, pasti kita melakukan efisiensi lah, apalah tadi biasanya cost jangan sampai kita ada efisiensi SDM itu sangat disayangkan sekali. Ya, jadi ya itu harapannya segera pemerintah mengambil kebijakan yang pro untuk pengusaha, untuk pelaku usaha khusus di Kota Semarang supaya harga ini bisa terkendali ya. Seperti itu. Kuncinya apa kalau saya itu kalau produk kenaikan bisa dikendalikan, nanti kita ngitungnya juga lebih enak ya Mas Irfan. Jadi kalau kita pengusaha restoran, kalau HPP-nya naik turun kan repot. Benar. Jadi butuh kepastian stabilitas harga itu penting bagi ini. Mungkin saya rasa itu dulu. Oke, baik. Tentunya stabilitas harganya tuh kita tidak mengharapkan untuk cepat ataupun lambat, tetapi tepat ya Pak. Saya rasa masih dalam range naik yang wajar ya. Mungkin naik 5-40% itu wajar, tapi kalau naiknya mungkin sampai 30, wah jangan. Sama saya juga omset tuh kalau bisa jangan turunnya drastis ya, 5-10% itu masih dalam kewajaran lah. Kita masih tolerir lah. Ini kan masih masa-masa transisi. Tapi kalau ngedrop sekali, waduh kita harus bingung nih ya kita. Itu pusing juga ya. Kita pusing juga. Apa nih harus kita ambil solusinya? Kan kita juga istilahnya supaya usaha kita tetap eksis ya Mbak ya. Benar. Seperti itu. Oke baik. Tadi Pak Yudi sempat menyangkut terkait transportasi itu berdampak juga besar ya bagi transportasi ya kenaikan BBM ini. Nah, saya mau beralih ke Pak Irfan kan ngomong-ngomong transportasi begitu ya. Ini kan Pak Irfan tadi juga merupakan salah satu owner rent car begitu ya Pak, dan juga properti ini masih dengan pertanyaan yang sama Pak. Menyikapi hal ini, bagaimana opini dari seorang owner rent car begitu dan properti juga sekaligus pandangan dari seorang kontak waralaba dan juga lisensi dari Kadin Kota Semarang terkait dampak bagi para pengusaha di Kota Semarang dengan adanya kenaikan harga BBM ini. Silakan Pak Irfan. Ya, begini. Memang kenaikan ini kan membuat kita pusing semua ya sebenarnya. Maupun dari yang punya gaji sampai yang memberikan gaji. Kan, gitu. Jadi tapi nggak dipungkiri kenaikan ini memang harus kita jalani gitu, Jadi hanya kita aja yang sebagai pengusaha harus bisa mengatur efisiensi mana yang harus kita kurangi ya, minimal jangan sampai omset kita turun tapi kita juga dapat laba kan gitu di situ. Dan kalau untuk terutama di bidang saya di rent itu saya lihat ya karena memang dari awal ada COVID datang itu kan memang rental sepi. Sudah berpengaruh juga sepi sekali nggak ada. Nah sekarang sudah ada bisa untuk perjalanan, ini udah agak rame. Tapi
kemungkinan karena apa namanya euforia orang berjalan itu banyak, jadi untuk sewa itu tetap tidak menurun gitu, karena walaupun ada kenaikan BBM, mereka tetap ingin berjalan, ingin mobilitas dan lain-lain, tapi ya frekuensinya yang agak turun. Misalnya dia seminggu itu biasanya saya ada sewa full, ini paling 2 hari itu agak kosong. Nah itu jadi ada penurunan di sewa. Tapi ya ini ya terlebih lagi kayak kalau di properti saya, malah saya sudah dalam artian kenaikan harga itu sudah oke lah, kenaikan harga. Saya tinggal memotong laba saya agak dipotong biar penjualan juga tetap ada gitu. Labanya aja dipotong sedikit ya, namanya ya saling berbagi lah. Kalau misalnya kita untuk kepentingan negara kan gimana lagi kan gitu ya. Kita mau mendemo dan lain-lainnya akhirnya hanya omong-omong tok gitu, nggak bisa akan merubah itu semua gitu. Iya gitu. Jadi Boleh nambahin saya? Boleh banget Pak. Boleh ya. Ya Mas Pak Irfan ini di properti juga, saya juga dulu punya background properti Pak. Juga sekalian nih Pak. Oh iya sekarang maaf. Ini saya efisiensinya malah gini. Ini karyawan saya kan tadinya punya motor semua. Benar. Ini motor saya suruh jual, saya beli motor listrik. Efisiensi seperti yang itu. Jadi saya udah kamu ini jual semua jadi motor listrik. Jadi operasional saya sekarang motor listrik semua. Wow. Jadi secara efisiensi seperti itu. Benar. Baik, tadi. Ya, saya menambahkan sedikit ya. Jadi kan properti ini kan memang ya kena dampak juga, pasti diikuti harga material ya. Otomatis HPP untuk bangun itu mahal. Di sini saya ingin untuk kebijakan di pemerintahnya itu untuk pengusaha itu lebih dipermudah. Artinya mungkin properti itu kan kuncinya di IMB ya Pak ya. Karena itu kalau kita jualan PBG Pak. Betul, PBG itu agak sulit. Jadi kan kalau saya paham benar, kalau mau ngurus PBG itu kita harus KRK dulu, setelah KRK baru PBG ya. Nah itu mohon, karena sekarang prosesnya di pusat Mbak, agak lama, jadi mungkin bagi pengusaha properti ini kok nggak akan kredit ya, karena IMB itu penting, sangat dibutuhkan untuk dokumen di bank, seperti untuk legalitas properti itu ada PBG sekarang ya. Itu kan sekarang prosesnya ditarik ke pusat, jadi ya kita kalau diberi kemudahan gitu ya, biar cepat. Kalau pengusaha itu pengennya cepat instan gitu ya Pak ya. Ya maksudnya gini juga, maksudnya gimana, Pak? Jangan sampai pemerintah itu hanya menaikkan harga, tapi dibarengi dengan kemudahan-kemudahan dalam perizinan dan lain-lain. Nah itu. Jadi akhirnya imbang nih. Benar. Usaha tetap jalan karena perizinan gampang. Kita juga mensubsidi untuk aksesnya kemanapun juga mudah. Pokoknya kita intinya kemudahan di administrasi, di administrasi ya, di perizinan, di legalitas itu kita dimudahkan seperti itu. Jadi kalau misal itu udah naik, it's okay lah ya, tapi itu tadi dimudahkan dalam perizinannya itu ya. Mudah perizinan intinya. Baik, tadi ngomong-ngomong properti juga, ini nampaknya Pak Yudi itu ya, usaha kuliner juga Pak. Itu gimana Pak? Sekarang juga ini Pak, ngaruh juga nggak nih Pak? Kalau sekarang ini kan saya karena kan saya franchise ya, jadi sampai saat ini tuh pemilik waralaba ini sampai sekarang masih wait and see, sampai sekarang belum menaikkan harga. Takutnya apa? Takut omsetnya berkurang kayak gitu. Sampai sekarang dia masih wait and see. Ini kan kenaikan BBM kan baru tanggal 3 September kemarin ya. Ini kan masih wait and see lah. Nanti kan evaluasi palingan setiap bulan sekali, nggak mungkin per minggu kita evaluasi per bulan. Jadi memang sampai sekarang harga masih belum naik. Tapi omset sudah mulai berkurang. Jadi dengan kenaikan BBM tuh tadi ya, orang akan mikir ya untuk kalau nggak benar-benar urgent itu mereka nggak akan keluar ya, karena ya tadi karena BBM harganya nggak mahal seperti itu. Ya. Tapi ya kalau kita lihat di mal-mal ya, itu tetap aja nggak ada bedanya. BBM naik dan tidak itu ramai gitu.
kan. Iya. Tapi nggak tahu kalau itu cuma hanya jalan-jalan atau ada pembelian kan gitu. Tapi tetap Iya. aja nggak- Mobilitas tetap berjalan tetap ya Pak. berjalan. Iya. Tetap berjalan. Baik. Selain itu, saya beralih lagi ke Pak Erva. Usaha lainnya selain rent-car dan properti itu tadi apa lagi Pak? Kalau Pak Yudi kan ada kuliner juga nih selain SPBU. Ada yang lain lagi nggak Pak? Saya ada Dan biro berpengaruhnya umroh, apa? biro umroh. Oh, biro umroh Nah, juga. biro umroh kan karena Ngaruh kan? kemarin ya karena COVID itu jadi Mhm. ada pembatasan perjalanan, ada Mhm. dan lain-lain. Memang terdampak di situ. Tapi ini alhamdulillah sudah ada titik terang, udah ada Mhm. bisa umroh. Kemarin baru ada pemberangkatan baru perdana, Mhm. udah alhamdulillah udah bisa berjalan. Nah, Baik, jadi nih Tribuners, kenapa saya menanyakan terkait usaha yang dijalankan oleh para kedua narasumber yang datang hari ini? Karena ini lagi-lagi saya mengingatkan dari Kadin Kota Semarang gitu ya, Kamar Dagang dan Industri. Pastinya orang-orang yang di dalamnya juga memiliki usaha, benar ya Pak? betul. Dan ini apakah ada yang nggak punya usaha Pak di dalamnya? Pasti ada kan Pak? At least satu. Ya mestinya ada ya. Harus ya, Paling nggak- Pak? Paling kan di Kadin itu paling nggak minimal pengusaha kalau nggak profesional ya. Oh, profesional. Ada. Mhm. Jadi misalnya kayak GM Hotel, Oh, baik. dulu ada Pak siapa tuh Pak Beng. Mhm. Terus ya ada Baik. banyak isinya banyak profesional gitu loh. Isinya profesional sama Usaha pengusaha. Oh, advertise. periklanan ya. Ada. Mhm. Ya, jadi kan Kadin ini kan kumpulan berbagai macam Sektor pengusaha juga usaha. asosiasi. Asosiasi Di juga. situ juga ada PHRI, Mhm, ada mungkin saya dari Iswana Migas, Oh, terus ada Apindo, ada Gapensi, Wow. macam-macam Rai juga, Rai Baik, kemudian Ray ini ya untuk apa? Real Estate, properti, Oh, properti. organisasi properti Oh, Rai, wow. Real Estate Indonesia. Oke, Ya. baik. Dan ini pastinya dalam hal ini di wilayah Semarang. Di pusat pastinya juga ada kerjasama, benar Pak? Kadin pusat di Jakarta ya? Kalau Kadinnya emang Mhm. kalau Kadin pusatnya Jakarta. Tapi kan Jakarta. setiap provinsi dia Mhm. ada setiap provinsi juga Mhm. ada. Mhm. Kadin Jateng, Jateng. Kadin Jabar Oh, itu juga ada di provinsi. Nah, Mhm. kita hanya membawahi di kota Kota Semarang. Semarang. Iya, nanti ada di Solo juga ada Ada Kadin juga. Solo, atau Wow. Kadin Prokerto. Nah, itu setiap kota di Jateng Di itu Jateng. juga ada kamar dagangnya. Jadi mengefisiensikan Mhm, mhm. ibaratnya ini perkumpulan ya Pak. Kadin Iya. itu perkumpulan mengefisiensikan Baik, info dan lain-lainnya Mhm, mhm. di kota. Jadi Mhm. nggak melebar. nggak melebar. Bisa gitu. Semakin sempit juga, Ya. semakin kita bisa mudah menerima informasinya ya, Ya. Pak, benar ya. Dan ini Jadi kan kita juga bersinergi sama Pemkot. oh, Ya. bersinergi dengan Pemkot Pemkot sama- pasti. Jadi setiap ada kebijakan di Pemkot, Mhm. kita Ya. diajak rembuk dan lain-lain. Mhm. Betul, betul. Agar lebih mudah juga aksesnya ya untuk para pengusaha-pengusaha yang ada. Ini membuktikan juga nih Tribuners, pengusaha-pengusaha di Kota Semarang banyak juga ya ternyata ya. Wow. Baik, kemudian saya beralih ke Pak Yudi lagi nih Pak, menilik ke belakang nih. Pastinya Kadin Kota Semarang ini kan mengetahui terkait perkembangan apa saja yang tadi sudah dijelaskan juga yang dilakukan oleh para pelaku usaha atau pengusaha di Kota Semarang. Lalu bagaimana nih Pak para pelaku usaha dalam meresponi kenaikan BBM ini? Jadi selain Pak Ervan dan Pak Yudi ini, teman-temannya yang di Kadin itu meresponinya gimana? Oh, jadi semua pasti dengan kenaikan ini mereka pasti merespon. Tapi responnya itu kan masing-masing sektor usaha itu kan Beda-beda. beda-beda, beda. Di kuliner beda responnya, di properti juga. beda, Saya di SPBU Mhm. juga beda Efeknya dalam. beda-beda ya Pak. Benar. Betul, karena efeknya kan beda-beda. Impact-nya beda. Ya mungkin kalau di di kuliner bisa nanti harganya dinaikkan. Nanti ke depan ya, kalau saat ini masih wait and see ya. Iya, wait and see. Paling kalau intinya respon intinya ya kalau saya hampir semuanya nanti penyesuaian. Sesuaikan saja. Pasti Baik. punya karena harga BBM disesuaikan ya Mhm. ini hampir karena disesuaikan juga. Cuma kita tidak tahu besarannya penyesuaian berapa, Benar. kan karakter bidang usahanya beda, terus sektornya juga beda, terus karakternya juga beda. Mhm. Itu masing-masing lah, itu tergantung pengalaman daripada pengusaha itu, pelaku usaha sendiri, berdasarkan ilmunya, berdasarkan pengalamannya, dia akan bisa mencari solusi yang terbaik lah untuk perusahaannya, seperti itu. Kalau saya sendiri untuk dalam merespon, kalau untuk BBM itu saya sebelum kenaikan kan sudah dapat kisi-kisi ya. Jadi waktu sebelum kenaikan itu kita sudah satgas. Oh, benar. Kita satgas itu dari tanggal 31 Agustus sampai tanggal 3. Jadi pada waktu itu polisi-polisi sudah disiagakan di SPBU. Saya kira tuh naiknya tuh tanggal 1. Biasanya kan
naiknya BBM itu sekitar jam 00. Oke, benar. Kemarin saya tunggu ternyata enggak, kita di prank Sampai itu. ada kenapa? Banyak yang udah ngantri. Iya, ternyata enggak naik. Ngantri sampai panjang tuh ya. Aja ternyata Iya. dia naik. Dan kita kena prank, jadi gini, jadi kita ketunggu sama lain ternyata apa namanya nggak naik, tapi yang BBK malah turun. Jadi Pertamax Turbo itu turun, Dex dan Dextra Naik. turun, ya, dari 18.900 ke 17.400. Waduh. Saya juga salah satu ikut ngantri juga. Ya gitu Pak. Ya, jadi pada waktu itu memang kalau kita responnya memang kita build up stock Oh. di SPBU. Jadi tangki kita penuhi. Benar. Karena apa? Biasanya kalau mau jadi kenaikan BBM ada terjadi panic buying. Jadi timbul Pembelian antrian. panik semua gitu Panik. ya. Jadi aliran antriannya sampai mengular sampai di luar SPBU. Makanya kita kemarin juga alhamdulillah ada polisi yang datang, ada backup supaya aman seperti itu Mbak. Jadi tadi saya melakukan build up stock ya, tujuannya untuk mengamankan pasokan. Kasihan udah ngantri tiba-tiba sampai situ habis. Udah ngantri panjang banget. Iya. Ya, terus lanjut terus ternyata BBM itu naik. Ini yang salah satu yang agak unik ya. Ini naiknya di siang bolong Pak. Ya. Pengumumannya itu setengah 2 siang, jam setengah 2 siang. Jarang-jarang ya Pak? Jarang-jarang, biasanya jam 00. 00, ya. Jadi kita diberi penyesuaian harga itu 1 jam dari pengumuman pada waktu Pak Menteri SDM Pak Arifin Tasrif mengumumkan kenaikan BBM. Kita hanya diberi waktu 1 jam untuk adjustment di lapangan. Nah ini kan pada waktu itu masyarakat pada kaget Mbak. Benar. Jadi sudah ngantri, tapi tiba-tiba begitu sampai dispenser harga sudah naik. Wow. Nah itu kan sempat terjadi keributan lah keadaannya, tapi alhamdulillah ada tugas dijelaskan dikasih pengertian ya, akhirnya ya bisa bisa selesaikan. Realisasi dengan baik juga ya. Iya. Itu tadi keributan salah satunya ya demo itu tadi ya Pak. Kalau demo enggak, ini lebih ke antrian. Jadi mereka kesel kan udah panic buying itu tadi. Panic buying udah ngantri tiba-tiba naik kayak gitu loh. Karena pengumumannya siang bolong itu tadi. Iya, dan mendadak sekali. Ini pengumumannya benar-benar dadak gitu. Biasanya jam 00 gitu ya. Iya. Masih santai dulu, besok Iya. paginya bisa prepare. Oh, udah naik nih jadi tahu. Nah, Iya, kalau iya. ini udah ngantri di jam segitu, 1 jam belum, harganya udah naik. Waduh, udah ngantri pada. Iya. Wah, dan kemudian saya mau beralih ke Pak Ervan nih Pak. Tadi kan bicara kita terkait respon begitu ya. Dalam arti berarti yang sekarang begitu ya. Dan ini saya mau bertanya terkait bagaimana sih semestinya para pengusaha atau para pelaku usaha di Kota Semarang ini mensiasati hal ini. That's mean berarti kedepannya itu seperti apa? Silakan Pak Ervan. Ya paling gini Mbak. Ya ini kan kita nggak bisa balikin lagi. Harus harga turun. BBM turun. Ya paling nggak kalau pengusaha kuliner ya paling nanti dari misalnya ukuran rotinya 2 kali Dikecilkan. Berapa mili gitu ya? memangkas yang mereka dengan harga tetap tapi kuantitasnya agak dikurangkan. Tapi harganya tetap itu menyiasatinya seperti itu sebenarnya. Kalau dia dengan dinaikkan harga lagi pasti omsetnya akan turun. Benar. Nggak mungkin pembeli konsumen itu akan beli karena wah kok jadi naik. Nah ini biasanya yang konsumen itu dengan harga misalnya 10.000 tetap dengan harga 10.000 tapi dengan kuantitas yang agak dikurangkan. Nah itu kemungkinan menyiasatinya seperti itu. Salah satunya ukurannya tadi. Nah ukurannya yang disajikan. Jadi bisa menyiasati tetap ada penjualan, tapi tidak mengurangi dari margin kita kan gitu. Dengan hanya mengurangi kuantitas yang kita berikan ke konsumen. Paling nggak salah satu triknya seperti itu. Pastinya sih itu ya. Iya, soalnya kita nggak bisa diapa-apakan lagi kan. Kita mau menaikkan harga pasti konsumen lari, udah nggak bisa itu lagi daripada nggak ada pendapatan, mendingan agak mengurangkan sedikit. Oh, jadi mensiasatinya seperti itu ya. Jadi itu, tetap proses jual belinya terjadi begitu ya, penjualannya dengan harga yang tetap sama. Kemudian siasatinya itu dengan pengurangan ukuran tadi. Itu kalau di bidang kuliner. Ya, bidang kuliner. Tapi kalau kayak saya di properti tidak bisa sih sebenarnya. Tidak bisa ya. Emang dengan kualitas seperti itu, nanti otomatis kita agak menaikkan nilai jualnya, tapi tidak terlalu tinggi lah. Paling kita
ngambil di angka ya itu maksimal di angka 10% dengan nilai yang sekarang Repot ada. kalau ngurangi spek, Mbak. Iya. Kalau bisa. spek kurang, Kualitasnya juga waduh, nanti waduh. ini juga Iya, ngaruh karena juga kita ya. di sini kan main mutu. Iya. Benar, Orang beli ke tempat kita komplain punya nanti. mutunya. Itu Iya, kualitasnya, itu kualitas. begitu ya. Akhirnya Benar. ya ketok tularnya di situ. Benar, ya. benar. Nggak bisa kita main di situ. Baik, terima kasih Pak Irfan. Kemudian Pak Yudi, ada yang mau ditambahkan terkait dalam mensiasati hal ini ke depannya? Ya, saya kalau di bidang saya di SPBU ya paling tidak kita harus mempunyai kecukupan modal kerja. Ya, jadi di sini tujuannya supaya pasokan itu menjadi aman. Benar. Beratnya pengusaha SPBU itu terutama untuk memenuhi kebutuhan kerja terutama di hari Jumat, Mbak. Karena kenapa? Karena di Jumat itu berat karena hari Sabtu Minggu tuh bank tutup. Jadi penebusan BBM di untuk hari Jumat itu harus kita nebus untuk 5 alokasi hari ke Sudah nggak ada depan. weekend banking lagi ya, Pak? Nggak ada loh. Udah nggak ada. Ya paling Weekend ada banking kayak tapi sedikit bank yang buka, Pak. Weekend Jadi banking. kalau saya sih hari Jumat itu ya agak butuh capital gede gitu loh. Supaya ya tadi supaya kalau saya menjaga jangan sampai SPBU itu kosong. Benar. Kita anti ya gitu. Makanya kita hitung betul omset rata-rata Tersedia berapa. stoknya juga. Stoknya harus ada ya tadi saya intinya lebih ke build up stok ya untuk stok dijaga supaya konsumen tidak kecewa. Benar. Ya, yang kedua ini antisipasi ya ini kan saat ini kita ini Pertamina khususnya ini kan lagi gencar-gencarnya untuk edukasi subsidi tempat ya jadi per tanggal 1 September kemarin tuh udah uji coba untuk implementasi subsidi tepat. Jadi rekan masyarakat itu ya, ada ya jadi masyarakat ini yang mau beli BBM bersubsidi baik itu Pertalite itu kalau istilah di migas itu Pertalite itu namanya JBKP. Jadi bahan bakar khusus penugasan. Oke, benar. Istilahnya gitu. Kalau solar namanya JBT, jenis bahan bakar tertentu. Ini semuanya harus daftar dulu. Ya, harus daftar Solar dulu. sama Pertalite ya, Pak? Ya, jadi solar ini harus daftar dulu, yaitu nanti membuka website Pertamina, subsidi tepat Pertamina. Di sini tinggal upload KTP, STNK, sama foto kendaraan, foto kendaraan. Nanti setelah diupload, kita nunggu nih 7 hari. Selanjutnya setelah di-approve baru keluar QR code. Nah, QR code ini menjadi acuan untuk beli BBM bersubsidi. Untuk saat ini untuk Pertalite itu masih di kuotanya itu untuk roda 4 itu masih di 120 liter. Itu tanpa pembatasan CC itu ya, Pak? Belum, ini belum ada pembatasan. Untuk saat ini yang berlaku masih 120. Karena ini perpresnya ini masih belum keluar ya, perpres juknisnya perpres nomor 14 tahun 2017 ini belum keluar. Nah, sedangkan untuk solar itu ada aturannya dari BBM Migas. Jadi untuk untuk kendaraan pribadi roda 4 itu dibatasi 60 liter. Terus untuk kendaraan angkutan roda 4 sampai 6 itu 80 liter dan kendaraan angkutan umum barang roda 6 ke atas 200 liter. Nah, tujuannya apa? Itu kita tujuannya untuk mengawal supaya subsidi ini tepat sasaran, jangan sampai subsidi ini ada penyelewengan. Digunakan oleh yang sebenarnya tidak memakai subsidi, tapi antriannya di yang bagian subsidi begitu ya. Iya. Kan nggak boleh. Sudah banyak seperti itu. diviralkan itu. Mobil mewah isinya Pertalite. Nah, kemarin kan itu ada Pak Ganjar itu, Iya, loh, benar. mobil ini kok isinya kok Pertalite, kan Pertamax dong gitu Sampai kan. ditanyain kerjanya apa? Lu kok Kontraktor, kontraktor nggak pakai Pertalite, kayak gitu. benar. Baik, jadi kalau sudah melakukan persyaratan tadi ya Pak, foto STNK, kemudian foto motor beserta plat nomornya juga pasti. Ya STNK mobil ya, foto mobil depan. Ini roda 4 ya, yang disyaratkan. Difokuskan roda. Oh iya, Roda fokuskan 4 roda dulu. 4. Oke, baik. Kalau motor masih bebas ya. Masih bebas ya. Masih belum di istilahnya kalau di SPBU itu namanya self service. Jadi mesin itu kalau nggak ada QR atau dia nggak mau ngocor, nggak mau udah tersistem gitu. Jadi kalau sudah ada QR dia bisa bisa keluar minyaknya. Jadi udah ada scan QR-nya tadi, mereka bisa menggunakannya. Berarti ini baru dikhususkan untuk yang roda 4.
Ya, benar ya? dan roda 4 solar juga. Solar juga, Ah, baik. ah, ah. Jadi motor masih bebas ya Pak? Masih sampai saat ini masih bebas. Ya. Oke. Baik, kemudian saya mau melanjutkan lagi nih, beralih ke Pak Ervan nih. Apakah ada program khusus gitu Pak? Nanti bisa ditambahkan juga oleh Pak Yudi. Ini dari Kadin Kota Semarang, program khususnya apa? Ini guna membantu para pelaku usaha yang akhir-akhir ini terdampak kenaikan BBM. Silakan. Kalau dari Kadin Semarang itu kita hanya mengusulkan ya Pak, Iya. mengusulkan untuk para penggerak usaha itu ya untuk dari Kadin sih rencananya mau ada kayak bikin pameran, pelatihan dan kayak gitu juga. Jadi sebenarnya nggak bisa kita untuk langsung fokuskan untuk memotong nilai harga dan lain-lain, tapi hanya kita menggerakkan, yuk kita bikin misalnya usaha kuliner, bikin kayak pameran, kayak bazar, expo. Nah itu untuk menggerakkan mereka berjualan di situ, terus mengekspand di situ gitu. Jadi kalau program khususnya yang terlebih lagi nanti kita godok bersama itu. Iya, jadi Kadin ini kan kumpulan para pengusaha pelaku usaha ya. Jadi memang kita tadi belum ada untuk pengusaha yang terkena dampak ya. Kita tuh masih menyaring. Ini masih menyaring. Kita kan buka lembaga keuangan nanti bisa kasih bantuan. Oh, kamu tak bantu gitu. Bukan. Jadi ibaratnya kita ini kan di Kadin ini kan untuk wadah organisasi pelaku usaha. Jadi di situ kita bisa saling sharing. Benar. Kita sharing ilmu, sharing pengalaman. Oh, ini loh usaha yang yang pasca kenaikan ini masih eksis. Ya paling kita sharing aja ya, kita misalnya kita kumpul, misalnya ini ya bagus gini. Nah, paling ya itu nanti ini kan masih baru sih kenaikan ini. Kita belum terlihat perbedaan yang mencolok. Jadi masih nanti kita godok dulu nih rancangan gimana yang mau kita kelola untuk pengusaha-pengusaha kan gitu, biar tidak terlalu dampaknya jatuh banget kan gitu. Jadi ini masih kita lihat efeknya sampai seberapa besar kan gitu, terimbas ke pengusaha gitu. Di filter juga ya Pak. Masih bisa gitu. Jadi setelah kalau udah ada datanya seperti apa, baru nanti kita rumuskan. Oh berarti kita akan mengadakan acara ini. Nah, by data ya. Ya dulu eksekusinya bisa enak juga ya. Kalau cuma terawang-terawang dulu nanti jatuhnya. Paling kan pengusaha kita panik akhirnya. Buat ini akhirnya nggak jalan, nggak jalan akhirnya. Iya. Jadi harus kita saring dulu datanya gimana. Kemudian nanti eksekusinya bisa berjalan dengan baik. Tepat sasaran. Nah, kalau teori itu SKB, studi kelayakan bisnis dulu. Benar ya. Mana-mana yang masih usahanya masih masih bisa ngikutin tren. Seperti itu. Harus ada perhitungannya gitu. Oh ya. Ya kayak BBM ini kan naik karena ada perhitungan juga kan. Benar. Hanya naik 10.000 langsung gitu ya. Ini kan diatur juga hitungannya dengan penuh perhatian, kalau enggak repot juga. Dan pastinya ini kan tadi yang saya juga jelaskan di awal gitu ya Pak, ini kan akibat, pasti ada sebab akibat begitu ya dari kenaikan BBM di Indonesia ini. Pengaruhnya tuh dari kenaikan harga minyak dunia, benar ya Pak. Dan yang saya mau tanyakan ini kepada Pak Ervan dan juga Pak Yudi, nanti bisa bergantian. Ini ekonomi dunia tahun 2023 ini kan diprediksi akan melemah begitu ya. Dan kita tidak berharap seperti itu pastinya. Dan apakah yang sebaiknya yang dilakukan ini atau dipersiapkan para pengusaha-pengusaha di Kota Semarang untuk dapat memperkuat ekonomi di Indonesia? Dalam hal ini Semarang dulu lah. Gimana Pak? Silakan mulai dari kalau saya itu kan tadi mau diprediksi resesi ya. Resesi. Kalau saya pribadi saya ambil sisi positif aja lah, kita optimis aja lah ya, dan jangan terus akan resesi. Jadi kita ini pengusaha pelaku usaha itu kan punya prediksi ya Pak. Prediksi punya karakter untuk self defense ya. Benar. Kemampuan untuk bertahan, untuk bertahan ya. Tentunya dengan pengalaman kita, ilmu kita, maksudnya pasti ada solusinya. Tadi kalau kata kuncinya di resesi itu kita harus adaptif ya terhadap perubahan. Benar. Adaptif, terus ada inovasi tadi Pak Ervan, terus ada inovasi. Terus yang ketiga ada kolaborasi dengan berbagai stakeholder. Stakeholder kan manusia kan kemampuannya terbatas, kita harus juga butuh bantuan orang lain bagaimana untuk menunjang bisnis kita.
Benar. Kalau saya sih khususnya di SPBU, saya yakin ke depan itu juga kurang bagus karena kan sudah mungkin eranya mau digeser ke mobil listrik. Benar. Nah, jadi kan sudah listrik semua karena saat ini dunia itu berusaha pengalihan ke green energy. Energi yang EBT, energi EBT. baru terbarukan, Mhm. selalu energi listrik. Benar. Ya, jadi ini era SPBU ini juga ke depan juga masih tanda kutip masa kesuraman. Ya bisa aja mungkin SPBU diganti dengan SPKLU, Stasiun Pengisian Listrik Umum Iya. kayak gitu. Sudah ini Pak, yang ada peta shop di setiap setiap daerah itu kan ada peta shop. Iya. Nah itu kan rencananya kan ada kolaborasi dengan PLN. PLN. Oh ya, itu juga Jadi itu bisa. memudahkan Listrik Iya. itu tidak langsung ke jauh. Nah deket-deket peta shop itu udah dipersiapkan rencana seperti itu. Iya. Jadi ya tadi kalau tadi bisa inovasi ke SPL ditambahi. Kalau saya ya Pak sekarang ini bisnis di SPBU di non-fuel retail, NFR, non-fuel retail. Jadi SPBU itu tidak hanya supaya jualan nggak di minyak aja, tapi bisa jualan kayak ada SPBU itu ada minimarketnya, ada car wash-nya, ada mungkin kopi untuk nongkrong. Jadi kan kalau kita lihat mungkin di rest area di jalan tol, kan SPBU kan trennya seperti itu. Jadi besok tuh mungkin margin BBM itu kecil, tapi kita dapat istilahnya dari yang lain-lain. Tadi lah kita punya tenan, kita punya minimarket, kita car wash sama tenan-tenan yang lain. Formalitas toh ya Pak. Iya, itu nanti semoga aja yang dari sini nih hasilnya yang bisa untuk mendongkrak. Benar, SPBU Seperti itu. Ya, jadi itu mungkin inovasi yang kedepannya seperti itu. Jadi SPBU yang multifungsi lah seperti itu. Jadi nggak hanya jualan BBM aja, bisa jual produk-produk yang lain seperti itu. Baik, jadi walaupun ada kesuraman dari SPBU tadi, tapi penunjang-penunjang lainnya seperti cafe shop, kemudian minimarket itu tadi ada juga ya Pak. Jadi bisa naik lagi begitu ya. Eksis lah. Eksis lagi. Ada yang mau ditambahkan Pak Ervan terkait ekonomi dunia di tahun 2023? Ya saya rasa emang kita tak pesimis lah. Kita harus optimis terus karena kita pengusaha itu harus kuat. Apapun medan yang akan terjadi akan kita lewati, kita harus kuat. Gitu. Jadi kita optimis walaupun prediksi dari dari ahli-ahli akan resesi, tapi kita optimis akan terus bergerak walaupun apapun yang akan terjadi. Karena gini, pengusaha itu harus dibentuk gimana sih kita akan mengelola ini badan kita, gimana kita harus bisa berjalan, menggerakkan semua apa yang ada, kita kerahkan semua. Benar. Jadi jangan sampai dengan ada prediksi seperti itu resesi kita udah panik dan tidak akan bergerak gitu. Kita mendingan diam lah, mungkin. Baik. Kemudian Pak, investasi yang terbaik ini para Tribuners atau pengusaha-pengusaha di Kota Semarang ini kan juga pengen tahu mungkin ya, untuk mensiasati juga investasi yang terbaik untuk saat ini tuh apa ya kira-kira Pak? Dari Pak Yudi dulu, monggo Pak. Saya ini opini pribadi ya. Iya, opini pribadi. Dari Pak Ervan juga nanti opini pribadi juga. Kalau saya masih properti ya. Masih properti. Jadi properti tapi di dalamnya diisi bisnis, jangan tanah kosong saja. Terus jadi properti di situ kita mau bisa dibikin kos-kosan, dan di situ kita ada pasir infak, bisa tanahnya itu dibangun mungkin hotel atau apa, itu kan pasti ada pendapatan semua. Dan di dalamnya ada resto juga. Ada resto, ya. Yang jelas tanahnya jangan kosong lah, karena kita tahu sendiri PBB itu naik terus ya, gitu. Jangan sampai tanah kosong, apalagi kita punya tanah nganggur di tengah kota dan kita manfaatin, waduh, kita pusing bayar PBB-nya. Apalagi kalau di pinggir jalan itu kan biasanya rame ya. Ya, kayak gitu. Jadi properti ini menurut saya masih cukup menarik ya. Jadi harga tanah tuh tahun-tahun dari tahun ke tahun selalu naik. Jarang turun, apalagi kalau yang strategis pasti naiknya lebih cepat daripada yang enggak kayak gitu. Satu, kalau saya tetap properti ya.
dan multifungsi tadi gitu ya Pak ya, benar. Iya. Kalau nggak multifungsi, kalau jaga G1 tok gitu ya ibaratnya nggak bisa deh kayaknya. Iya. Harus multitasking juga gitu ya Pak. Saya Baik. Pak Irfan juga mesti properti. Properti juga Pak. Jujur, Pak. Properti juga sama ya Karena berarti saya ya juga Pak. bergerak di bidang itu. Baik. Kemudian nih Pak, tadi berarti sama-sama properti. Saya Kalau langsung saya kan properti itu tanah saya bangun di SPBU. Oh, iya. Tanah saya bikin kuliner lah. Sebenarnya kuliner, ya. Sebenarnya kuliner. Baik, karena sama-sama properti nih Pak, saya langsung menuju ke pertanyaan selanjutnya nih ya Pak. Bagaimana sih usaha atau harapan Kadin Kota Semarang nih bagi para pengusaha di Kota Semarang dalam hal ini? Monggo Pak. Harapannya mulai dari Pak Yudi dulu. Ya saya rasa dalam menyikapi ini tadi kenaikan ya kita harus optimis lah ya, jangan menyerah, jangan low pro. Nggak boleh Kita pasti pesimis ya, ya, Pak. there is a way lah. Kalau Iya. kita ada kemampuan pasti ada jalan lah. Benar. Jadi ya sama-sama kita evaluasi mana yang bisnis kita ini kekurangannya di mana, evaluasi saling tadi sharing sama temen, sharing ilmu, sharing pengalaman. Jadi harapannya ya bisnisnya pelaku usaha ini bisa maju dan tumbuh berkembang. Memang saat ini Ketua Pak Arnas itu lagi fokus ke UMKM. Jadi bagaimana UMKM ini bisa go ekspor ya Pak ya. Jadi Kadin sendiri juga melakukan pelatihan, edukasi bagaimana UMKM ini bisa go internasional. Karena kan kalau kita mau merambah ke pasar internasional itu kan juga tidak mudah, apalagi makanan itu kan persyaratannya dari hygiene-nya, dari sertifikasi kan sangat rumit. Kehalalannya juga. Kan juga tidak menang, itu kan Benar. memperlu kesabaran, Benar. persisten, konsisten. Ya kita berharap ya ya UMKM khususnya Kota Semarang ini bisa go ekspor. Jadi Benar. sesuatu terobosan yang luar biasa itu. Wow, Seperti juga ya, Pak. itu. Oke, baik. Kemudian harapan dari Bapak apakah ada yang mau ditambahkan? Ya, Dari Kadin? kita sih berharap dari Kadin juga bisa memfasilitasi semua pengusaha-pengusaha yang ingin bergerak. Iya, kita memfasilitasi apa sih yang keinginan pengusaha. Nanti kita fasilitasi dengan kebijakan dari pemerintah kota. Kita hanya memfasilitasi itu, gimana biar semua bisa berjalan, gimana semua bisa mendapatkan untung, dan memberikan kesejahteraan untuk semua pengusaha gitu. Jadi kita hanya bisa memfasilitasi. Jadi kemungkinan dia nanti harus kita kumpulkan lagi pengusaha yang berdampak, dan karena BBM ini kita kumpulkan, kita ajak rembuk bareng gimana untuk bergerak bersama. Itu tadi ya Pak, jadi adaptif terhadap perubahan itu tadi, kemudian sinergi atau kolaborasi di berbagai sektor begitu ya. Benar. Baik, kemudian Pak, terakhir 3 kata dari Kadin nih bagi Tribuners pengusaha-pengusaha di Kota Semarang. Monggo kita mulai dari Pak Yudi terlebih dahulu. Tadi jujur. Sesuai dengan jargon Pak? Atau sama keduanya, monggo bisa. Iya, sudah sama aja lah, kita sama-sama Kadin lah ya. Jadi kita mau sama-sama ya. Oke, Berarti ya. Kadin Kota Semarang, tabah, jujur, setia. Baik. Kemudian untuk pesan terakhirnya itu tadi ya, adaptif terhadap perubahan, sinergi atau kolaborasi di berbagai sektor. Dalam hal ini inovasi juga para pengusaha di Kota Semarang. Baik, terima kasih Pak Yudi dan Pak Irfan untuk waktunya di Tribun Forum Tribun Jateng hari ini. Sehat selalu dan usahanya lancar, sukses gitu ya Pak. Terlebih juga untuk Kadin Kota Semarang juga semakin mempererat para stakeholder dan juga para pengusaha-pengusaha di Kota Semarang semakin oke lah, mantap usaha-usahanya ya, walaupun terpengaruh dengan harga BBM ini. Baik, dan demikian Tribuners untuk Tribun Forum hari ini. Saya Yunika Abella beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Saksikan terus Tribun Forum only on channel YouTube dan juga Instagram serta Facebooknya Tribun Jateng. Jangan lupa untuk follow, subscribe, komen, dan juga share this video, and then turn on your notification bell to find out more all about Tribun Jateng. Selamat sore dan sampai jumpa. Salam sehat. Terima kasih ya Pak. Selamat sore, terima kasih.